Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Dilanata dari kelas SI 4F ingin mempresentasikan materi kedua saya tentang service desk. Baik, di video ini saya akan menjelaskan materi service desk. Di materi ini kita akan membahas tujuan service desk, membuat daftar service desk, dan menjelaskan hubungan yang dimiliki the service desk dengan proses ITIL. Bisa kita lihat di gambar ini merupakan fungsi service desk dalam dukungan layanan. Service desk atau meja layanan menyediakan satu titik kontak untuk nasihat, bimbingan, dan membantu pemulihan layanan dengan cepat. Service desk merupakan fungsi terpenting dalam organisasi pendukung layanan IT. Skenario dukungan pengguna akhir tanpa titik tunggal kontak atau SPOC. 1. Menggunakan tidak yakin siapa yang bisa dihubungi untuk mendapatkan dukungan. 2. Menyebabkan gangguan dalam organisasi teknis. Maksud service desk atau meja layanan memberi pengguna internal dan pelanggan eksternal satu titik kontak ketika mereka membutuhkan sesuatu yang tetap atau perlu meminta beberapa penjelasan. Ada beberapa cara di mana aktivitas service desk dapat menambah nilai yang sangat besar bagi suatu organisasi, misalnya mengidentifikasi dan menurunkan biaya pemilikan untuk infrastruktur pendukung. Faktor penentu keberhasilan service desk. Menentukan faktor keberhasilan service desk, faktor kritis tentu ada. Perlu adanya komitmen yang kuat dari manajemen dengan pemahaman yang jelas tentang kebutuhan bisnis dan persyaratan pelanggan. Service desk harus memiliki alat yang mudah digunakan dan berkualitas tinggi. Peran dan tanggung jawab service desk bergantung pada organisasi dan infrastruktur pendukung yang ada. Insiden yang tidak bisa diselamatkan dengan cepat oleh service desk harus diteruskan ke tim lini kedua atau lini ketiga, biar didiagnosis dan diberi penyelesaian. Kegiatan service desk penghubung lini pertama. 1. Menerima panggilan. 2. Rekaman dan lacak insiden dan keluhan. 3. Tetap memberi pengguna tentang status dan kemajuan permintaan. 4. Komunikasi dan perubahan tingkat layanan yang direncanakan dalam jangka pendek. 5. Insiden dan konfirmasi dengan pengguna. Prosedur pemantauan dan eskalasi terkait SLA, koordinasi kelompok dengan lini kedua dan pihak ketiga, memberitahu informasi manajemen rekomendasi untuk peningkatan layanan. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah, pelatihan pengguna, dan kebutuhan pendidikan. Untuk memenuhi tujuan pelanggan dan bisnis, banyak organisasi yang menerapkan titik pusat kontrol untuk menangani pelanggan, pengguna, dan masalah yang terkait fungsi dikenal dengan beberapa judul. Jenis pertama call center, yaitu menangani secara profesional volume besar berbasis telepon untuk layanan telesales, contohnya perbankan.
Helpdesk tujuan utamanya untuk mengelola, mengkoordinasikan, dan menyelesaikan insiden secepat mungkin untuk memastikan bahwa tidak ada permintaan yang hilang, dilupakan, atau diabaikan. Service desk yang memperluas layanan helpdesk ini memungkinkan integrasi proses bisnis ke dalam infrastruktur manajemen layanan. Bisa kita lihat ada 3 struktur service desk yang umum digunakan, yaitu service lokal, sentral, and virtual. Ini adalah slide terakhir, yaitu relationship atau hubungan. Maksud dari struktur ini adalah service desk berfungsi dalam ITIL. Dalam fungsi ini IT tidak bisa menjelaskan aktivitas insiden manajemen. Sekian dari saya. Maaf jika banyak kekurangan dalam video saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.